perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Kami bersyukur memiliki atau diberikan oleh Tuhan kedua orang tua yang menurut pendapat saya sebagai anak, dan saya rasa adik-adik saya juga setuju, bahwa keduanya memiliki kesaksian hidup iman yang patut kami teladani, dan selama ini telah memberikan bekal yang amat sangat baik bagi kehidupan perjalanan, baik sebagai pribadi maupun sebagai orang yang menanggapi panggilan Tuhan, entah yang berkeluarga untuk adik-adik saya maupun saya sebagai seorang imam. Kami 4 bersaudara, semuanya laki-laki. Saya yang pertama, Romo Widi, masuk Kongregasi Misionaris OMI, sekarang usia tahbisan 20 tahun ini, sedang jalan akan menuju ke sana. Lalu adik-adik saya, Bapak dipanggil Tuhan setahun yang lalu, dan jenazah Bapak waktu itu tidak sempat kami bawa masuk ke rumah ini karena masih masa COVID. Semuanya dikerjakan secara amat sangat singkat dan sederhana karena protokol. Baru kemudian pada perayaan peringatan yang berikutnya, kami merayakannya di Jogja, di Seminari Tinggi OMI, dan terakhir setahun ke-100 hari pernah di Muntilan, di Japaropi. Ibu kami, Ibu Anastasia Dewi Palupi, diberi usia oleh Tuhan 70 tahun. Genap 70-nya itu sebetulnya Agustus nanti. Ibu dan Bapak menikah di tahun 73. Maka mestinya tahun ini adalah pesta emas perkawinan untuk almarhum ibu dan bapak. Mungkin mereka merayakannya di surga nanti bulan Agustus, karena hari menikah ibu dan bapak adalah tanggal yang sama dengan tanggal ulang tahun ibu. Ibu usia 70 tahun, dan sepanjang perjalanan usia itu Tuhan memberikan kepada ibu mutiara-mutiara iman. Dari apa yang menjadi pilihan hidupnya, beliau banyak mengabdikan diri
selain sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, istri bagi bapak kami, tetapi juga keterlibatan di lingkup gereja dan masyarakat, guru agama Katolik di SD Negeri Mertoyudan 3, kalau berangkat sekolah melaju naik motor dari Muntilan ke Mertoyudan, dan bukan hanya sekolah SD Negeri 3 itu saja, karena ada SD negeri yang lain di sekitar yang tidak ada guru agamanya. Maka juga mengajar para siswa, kalau tidak salah di 4 sekolah ya Dik ya, 4 sekolah SD negeri menjadi katekis di paroki Muntilan ini dan menemani perjalanan iman banyak orang, saya rasa, untuk persiapan baptisan mereka, komuni, krisma, dan macam-macam hal yang lain terkait dengan katekese. Ketua lingkungan untuk sekian periode setelah Bapak selesai menjadi ketua lingkungan, untuk saya kurang ingat berapa lama, lalu Ibu juga menjadi ketua lingkungan di lingkungan Santo Thomas Patosan ini. Prodiakon melayani gereja umat Allah dalam perayaan liturgis, ekaristi, dan ibadat-ibadat. Dulu waktu kecil, saya ingat ketika rumah ini dikelilingi dengan tetangga-tetangga, sekeliling tempat ini adalah sawah, baik di sebelah utara atau selatan atau di belakang itu masih sawah. Saya bisa melihat kerbau yang menarik luku untuk membajak sawah. Suara katak kalau malam. Tetangga kami yang berupa bangunan adalah SMK Pangudinurun, punya budur FIC di depan rumah ini, dan satu tetangga Mbah Pringgo, yang lainnya sawah dari ujung sana dan ke utara. Dan dalam situasi jalan yang masih sepi waktu itu, kalau ada kegiatan lingkungan seperti latihan kur, pendalaman iman, atau acara doa lain di lingkungan, kami anak-anak selalu dibawa untuk pergi ke pertemuan-pertemuan iman itu. Pintu, jendela dikunci, tidak ada orangnya, kami semua pergi. Baik tidak hujan maupun hujan, kami berangkat dengan payung kalau hujan, untuk berjalan kaki 10 menit menuju tempat, atau 15 menit menuju tempat di mana ada acara doa. Ekaristi mingguan selalu diajarkan kepada kami anak-anak, dan kebiasaan untuk berdoa sebelum makan, setelah makan, selalu diajarkan juga. Kami melihat bagaimana Bapak dan Ibu melakukannya. Kalau kami pergi, ada kebiasaan di keluarga, Ibu dan Bapak memberkati dahi kami anak-anak, sehingga sampai sekarang pun saya masih dengan rasa hangat percaya bahwa setiap saat Ibu dan Bapak
juga akan selalu memberkati dai kami anak-anak dengan tanda salib. Dan itu bekal yang sederhana tetapi sangat berharga, karena kalau yang diberikan uang saya rasa sudah akan habis. Tetapi yang diberikan adalah kenangan-kenangan indah yang tidak bisa seorang pun mengambil atau merampasnya atau merebutnya, sebab kenangan indah itu tertanam di dalam hati, di dalam pikiran. Ibu sebelum penderita sakit rajin ikut misa harian, jalan kaki ya 10 menit lah ke gereja paroki. Selesai misa, melihat ada daun-daun kering yang jatuh dari pohon di tepi kolam halaman gereja, mengambil sapu, menyapu, dan itu ditiru, diikuti oleh ibu-ibu yang lain. Maka ibu saya itu inisiator penyapu latar halaman gereja dari sampah daun-daun kering. Kalau sore nyapu di jalan depan rumah itu, kalau ada tukang becak diharu-harui, disapa. Ada pemulung lewat, disapa juga. Kusir andong atau siapa yang dikenal pasti diaru-harui dengan suara yang keras, karena sebagai orang Kuilep rata-rata tampaknya suaranya keras-keras volumenya. Dan ibu mengerjakan itu. Oh jenengan bu, mau motornya lewat nyamper. Lalu bakar sampah di sana itu selokan, di pinggir selokan maksudnya. 53 tahun benjolan itu ada di Pantang sejak SMP. Tidak terasa sakit. Baru 1,5 tahun yang lalu, ketika benjolan itu mendesak keluar, terasa sakit. Kemudian ibu memutuskan untuk datang ke dokter, dan dokter mengambil tindakan mengangkat benjolan itu. Tetapi setelah diangkat, tumbuh benjolan yang baru di dekat yang pertama. Apakah itu kelanjutan dari yang pertama atau benjolan yang tetangganya yang lain? Akhirnya dibawa ke panti rapi, sebab yang sebelumnya di Muntilan, untuk dibersihkan dari akar-akar yang mungkin ada. Kemudian ditindaklanjuti dengan terapi sinar radioterapi sebanyak 25 kali, dan itu dijalani dengan setia. Kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, dan ibu telah menjalani 6 kali kemo. Benjolan itu ternyata tumor dengan sel kanker yang ganas. Dokter bilang itu kanker perianal. Kemudian merembet ke bagian anus, bagian yang penuh dengan syaraf, sakit sekali. Kondisi terakhir, pantatnya habis dimakan kanker. Pergi ke Jakarta ketika masih cukup punya daya kekuatan, dan melihat penyebarannya masih termasuk lokal di situ.
lalu dilaksanakan lanjutan tadi dan seterusnya. Banyak mengadu, banyak keluar masuk rumah sakit, Panti Rapih, Sarjito, dan sejak rutin kontrol di rumah sakit, ibu kami bawa ke Jogja, tinggal di rumah adik di Eri, di Tajem, untuk mempermudah dan memperpendek jarak tempuh dengan kondisi yang semakin menurun. Yang kali kalau di bawah kontrol, dulunya masih bisa turun dari tempat tidur, jalan pelan-pelan, kami papah masuk ke mobil. Dan ngerti sendiri Sarjito antrenya banyak banget gitu. Kalau makin hari tidak mampu jalan sendiri, kami belikan apa itu kayak tongkat bagi yang di sini ya. Tapi makin kesini ibu harus kami gopong, kami gendong supaya bisa masuk ke dalam mobil. Demikian juga proses keluar dari mobil juga harus digendong. Jadi banyak penderitaan, sangat sakit. Puji Tuhan banyak umat yang menolong dalam bentuk macam-macam dukungan. Dan untuk itu saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Ketika ibu kesakitan, selain mengadu, yang juga merupakan reaksi manusiawi, kalau kita sakit juga pasti mengadu. Saya pun kalau sakit pasti juga mengadu. Ibu menjadikannya juga doa. Tuhan, saya merasa sakit, perkenankan saya mempersembahkan ini kepadamu, mempersatukannya dengan penderitaan Tuhan Yesus. Ringankanlah sakit saya, Tuhan. Saya mohon rahmat kesembuhan. Membawa apa yang dialami menjadi doa, itu juga satu nilai yang sangat berharga bagi kami anak-anak. Di dalam diri ibu secara rohani, itulah yang dikenal dengan sebutan contemplatio in actio, mengkontemplasikan kehadiran Tuhan di dalam tindakan konkret sehari-hari. Dan ibu menjadikan seluruh hidup sebagai doa kepada Tuhan. Ibu bahkan menjadikan penderitaan dan sakit sebagai persembahan kepada Tuhan. Juga terungkap di dalam doa-doa yang mengalir spontan dari mulut ibu. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan sakitku ini, Tuhan. Semoga ini bisa menjadi sirih atas dosa-dosa banyak orang. Atas dosa-dosa saya pribadi, dosa
keluarga. Semoga penderitaan ini menyucikan. Dalam suatu perbincangan, ketika saya merawat ibu dan tidak bisa digantikan oleh adik-adik saya selama 10 hari di panti rapi, saya mengatakan kepada ibu, "Bu, hidup itu seperti matahari. Seperti matahari terbit ketika kita dilahirkan. Dan matahari itu mulai meninggi ketika kita berkarya, mengerjakan banyak hal, memberikan makna dan arti yang lain. Dan ibu sekarang ada di posisi matahari senja. Yang baik dilakukan ketika senja hari adalah mengisinya dengan rasa syukur. Bersyukur atas perjalanan yang telah dilalui. Bersyukur atas perjumpaan-perjumpaan yang telah terjadi. Bersyukur atas rahmat-rahmat yang tersembunyi kadang-kadang yang Tuhan berikan di dalam hidup. Dan saya rasa hidup ibu saya patut disyukuri. Banyak sekali hal yang bisa disyukuri. Mengisi masa senja dengan penuh rasa syukur mempermudah seseorang untuk tidur dalam damai. Bukan kemarahan, bukan kebencian, bukan perasaan-perasaan negatif yang dibiarkan tinggal di dalam hati, tetapi hanya rasa syukur, bersyukur di hadapan Tuhan. Karena saya seorang imam, saya memberikan minyak suci kepada ibu saya 3 kali. Saya menerimakan sakramen tobat kepada ibu saya 2 kali. Dan ketika yang terakhir ibu tidak bisa menyebutkan dosa-dosanya, saya berikan saja absolusi penuh atas segala dosanya. Itu yang bisa saya berikan sebagai imam. Maka Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki, kalau masih sempat masuk seminari, dibuang aja ya. Tidak ada orang yang bisa menjamin keselamatan kekal jiwa orang lain, hanya Tuhan. Tetapi kalau anaknya itu jadi romo ya lumayan lah. Tidaknya untuk pelayanan Ekarista itu enggak kesulitan. Kalau anaknya enggak bisa, ya teman anaknya yang romo bisa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan ini saya mau mengatakan kepada Uti, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas. Di rumah Bapa hanya tempat tinggal. Kita berasal dari Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita menuju kepada Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan. Dan
di dalam Tuhan ada hidup kekal. Kepergian ibu memang mendatangkan rasa kehilangan bagi kami anggota keluarga, termasuk saya. Tapi di dalam iman, saya yakinnya bahwa jiwa ibu tetap hidup di dalam Tuhan yang selalu hidup. Banyak kali saya mengalami ketika saya berdoa di depan sakramen Maha Kudus, pada saat yang sama saya juga merasakan kehadiran dan kedekatan aman Bapa. Dan sekarang dan seterusnya juga dengan Ibu. Karena Bapak dan Ibu menaruh hidup di dalam Tuhan. Saya juga. Kita masing-masing juga. Dan kalau kita berdoa, berjumpa dengan hati Tuhan, di dalam hati Tuhan itu ada Bapak, ada Ibu, ada orang-orang yang kita kasihi. Kalau mau berjumpa dengan saudara-saudari kita yang telah berpulang, satu cara, berdoa. Pasti bertemu dalam Tuhan. Ibu bilang, saya sudah capek, saya kepingin pulang ke Muntilan. Ibu sekarang sudah di Muntilan. Kita merayakan Ekaristi bersama. Dan besok Ibu akan beristirahat di tempat Kristotan dengan terakhir. Terima kasih untuk semua hal yang baik. Untuk semua teladan. Untuk cinta dan kehadiran, pengorbanan dan kesetiaan, sugeng tidak selama jalan kita tetap bersatu, bukan secara fisik, tetapi di dalam roh, tidak pernah terpisah. Kematian bukan menghapus kehidupan. Kematian hanyalah mengubah bentuk kehidupan. Untuk adik-adikku, tetap bersatu. Keutuhan keluarga jauh di atas segala-galanya. Tidak boleh ada hal sekecil atau sebesar apapun yang boleh membuat persaudaraan kita menjadi pecah. Saling membantu seperti sekarang ini, saling melengkapi,
saling mendukung. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik saya yang telah dengan satu dan lain hal memberikan perhatian kepada Uti. Terima kasih. Juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah mendukung dan mengasihi Uti dengan aneka bentuk dukungan yang telah diterima. Terima kasih banyak. Untuk keluarga Oblan, para frater, bruder, Romo yang tiap-tiap kali memberikan dukungan, terima kasih juga. Komunitas-komunitas, banyak suster, frater dan bruder yang mendukung, matur nuwun. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini dengan penuh rasa syukur, dan moga-moga kita terus menghiasi hidup kita hanya dengan syukur. Hanya ketika kita mengizinkan diri kita, pikiran kita, hati kita diisi dengan hal-hal, kenangan-kenangan yang indah di dalam hidup, rasa syukur, kita bisa mencintai dengan lebih baik. Cinta dimulai dari membangun kenangan-kenangan indah di dalam hidup dan memupuk rasa syukur terus-menerus. Dengan itu kita dimampukan saling mengampuni, mengasihi, dan di sanalah perjalanan cinta dimulai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.